Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha santri kuliah solusi spiritual, mari kita mulai pengajian ini dengan bersama-sama berdoa. Moga-moga ilmu kita yang kita pelajari selama ini dan yang akan datang selalu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi pengantar perantara keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, berdasarkan apa yang saya baca waktu akan hizib Asmaul Husna tadi, banyak saudara-saudara kita yang isolasi maupun terkena COVID-19. Apakah masih gejala atau sudah? Yang jelas saya sudah pengalaman itu. Sudahlah, saya berharap penjenengan semuanya, ayo kita bersama-sama melazimkan, mengistiqomahkan hizib wirid Asmaul Husna, wirid COVID itu. Kalau bisa sesudah sholat 5 waktu. Selama ini saya kurangi, habis subuh dan habis maghrib saja, tapi saya berharap diintensifkan lagi 5 waktu. Di Jombang sudah selalu 5 waktu, di Nganjuk selalu 5 waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah aman. Moga-moga terus aman. Amin. Di sini memang agak kendor dikitnya. Ayo kita kembali lagi ke khitoh awal, bahwa kita menghadapi apapun, termasuk dan terutama COVID-19 ini, kita lazimkan, kita langgengkan, kita istiqomahkan zikir COVID itu sesudah selesai zikir sholat 5 waktu. Diupayakan berjamaah, usahakan 5 waktu selalu berjamaah. Zikir COVID saya ulangi supaya para hadirin juga memahami, mudah sekali dan bisa minta kepada siapapun yang ikut KSS ini. Pertama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada bahaya di bumi maupun di langit. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca 3 kali. Anjurannya di hadis memang pagi dan sore, tapi menghadapi keadaan tertentu begini kita upayakan 5 kali sehari, tentu lebih afdol. Bukan Nabi tidak afdol, tidak, tapi anjuran Nabi kita penuhi, kita tambah setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 3 kali juga cukup bagi kami. Allah SWT sebaik-baik yang melindungi, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik tuan atau ya bos atau apa, sebaik-baik maula itu pelindung juga, wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik penolong. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, tidak terbakar, malah kedinginan. Tentu ini juga ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk sering membaca doa ini.
demi mengamankan dan keamanan diri kita, karena kita sudah nyerah kepada Maha Pencipta yang mencipta segalanya, termasuk yang mencipta COVID, yang bisa membuat COVID berbahaya atau tidak berbahaya. Kita menyerah karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau, dan sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Kita ngaku zalim, ngaku banyak dosa, dan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Allah SWT maha suci. Ini doa Nabi Yunus yang 40 hari 40 malam berada di perut ikan hiu. Teori apapun pasti habis, lewat, mati. Tapi Nabi Yunus selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT terang-terangan menyatakan, karena Yunus baca doa ini, baca tasbih ini, maka diselamatkan oleh Allah. Tentu kita juga ingin, berharap, mohon kepada Allah SWT untuk diselamatkan dari segala macam musibah dan penyakit, terutama COVID-19. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, sholawat 3 kali juga. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada ta'un. Para sahabat galau, bingung. Ya apa caranya, gimana caranya? Tidak ada rumah sakit, ya waktu itu belum ada rumah sakit, ya tabib terbatas. Terus apa? Saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak-banyaklah baca sholawat kepada saya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti atas izin Allah, pasti atas pemberitahuan dari malaikat Jibril, bahwa dengan membaca sholawat, bukan berarti Nabi egois ya, bukan, tapi Nabi SAW tahu bahwa dengan membaca sholawat 1 kali dibalas sholawat 10 kali. Padahal membaca sholawat itu intinya adalah mohon rahmat dan keselamatan. Sholli Allahumma sholli, sholawat itu rahmat, salim itu keselamatan. Mohon rahmat dan keselamatan kepada Allah SWT untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syariat Islam menyatakan kalau kita membaca walaupun untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mantul ke kita bahkan lipat 10 kali. Umat Islam harus yakin ini adalah doa yang saat itu ternyata mujarab. Sahabat-sahabat yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aman, tidak kena taun. Pada ribuan yang wafat karena taun. Taun itu lebih berat, lebih berbahaya daripada COVID. Taun itu mematikan. Kalau COVID itu jalari. Apa jalari itu ya? Penyebab. Jadi kalau nggak ada penyakit bawaan itu, kalau nggak ada penyakit bawaan, COVID itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang hiruk pikuk yang heboh itu adalah pemberitaannya memang. Pemberitaannya Masya Allah heboh sekali sehingga membuat orang mengkeret takut minder. Nah itu mengurangi imunitas, daya tahan. Maka kita baca ya qawiyyat itu untuk memperkokoh spiritualitas kita menghadapi COVID-19. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali juga. Banyak sekali hadis sahih. Salah satunya adalah siapa yang membaca ini, maka Allah SWT memasang perisai, pengaman, penghadang, penghalang untuk dia 99 macam penyakit, termasuk COVID pasti. Jadi kalau kita membaca la haula wala quwata illa billahil azim, itu dipasang untuk kita pengaman, perisai COVID, dan 99 macam penyakit tidak akan nyampe ke kita. Ini yang bersabda Nabi SAW, bukan saya, bukan teori manusia, tapi teori ilahiyah melalui Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyatakan siapa yang membaca ini, setiap kali baca langsung dikirim ke aras, di bawah aras sebagai simpanan untuk kekayaan surgawi.
eksplisit hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa orang membaca hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah ini, sama dengan ambil saham apa ya, ambil saham ya, ya nanam saham surgawi di bawah aras. Nek duwe saham yang swarga masuk yang neraka mlebune. Nek duwe saham yang swarga kan ya jurusan swarga. Ini yang bersabda Nabi. Hadisnya sangat sahih. Bahkan menurut saya hadis yang tentang ini mutawatir, soalnya semua kitab hadis meriwayatkan nih tentang ini, tentang la haula wala quwata illa billah menjadi saham surga itu loh. Dan pengaman 99 penyakit, itu hadis Tobroni. Kemudian kita tambah sesuai anjuran Nabi, berdoa apa saja dampingi Asmaul Husna. Lah Asmaul Husna yang kita pakai di sini adalah 4. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang, Irhamna, rahmati kami. Kita mohon dirahmati supaya tidak kena Covid, dirahmati supaya hidup ini sehat, dirahmati supaya hidup ini mudah, dan seterusnya. Namanya orang dapat rahmat itu luas sekali. Ya Qawi, Maha Kuat, Ya Matin, Maha Kokoh. Ini adalah katup spiritual, pengaman spiritual untuk kekuatan atau imunitas kita. 3 kali. Jadi dengan ini sudah kesekian kali saya jelaskan. Moga-moga hadirin dan para pemirsa mengamalkan ini. Saya ijazahkan pada yang baru tahu, saya ijazahkan pada penjenengan, dan penjenengan boleh mengijazahkan, getok tulakan kepada yang lain, karena ini dari Nabi SAW semuanya, bukan karangan, tidak satu pun kalimat karangan saya, semuanya dari Nabi SAW. Jadi umatnya boleh menerimanya, mengijazahkan kepada siapapun, menyiarkannya kepada siapapun. Moga-moga dengan begitu kita semuanya diselamatkan, diamankan dari segala macam musibah dan penyakit, sehingga kita bisa tetap taat kepada Allah SWT dalam keadaan apapun.